Oke Mas, kali ini saya akan menanyakan, mungkin kemarin juga sempat kita WA-an dengan teman-teman juga tentang pangsa pasar yang sekarang ini target daripada peternak dorper. Kalau peternak dorper itu sebenarnya peternak besar ya. Saya sharing-sharing di beberapa peternak itu sebenarnya pasarnya itu memang potong. Tapi sekarang ini malah cenderung orang banyak yang ingin breeding ya Mas ya. Akhirnya segmen itu akan hilang sendiri Mas ya. Iya, tapi kalau untuk peternak pemula itu segmentasinya wajib juga potong, bukan mengikuti breeding. Tren sekarang ini ya. Bukan mengikuti tren. Maksudnya kalau kita jual ke breeding oke, tapi nanti untuk menyiasati membludaknya dorper itu segmentasinya juga wajib ke fattening juga. Maksudnya kita beternak juga ke mengembukan sekalian lah. Kan ini kan orang banyak yang awam tentang dorper dan intinya taunya corak warna hitam putih. Iya. Nah, kalau jenengan lihat ini dorper ini apa ada yang warnanya beda dengan yang hitam putih atau mungkin memang hitam putih itu Mas? Kan kalau di Indonesia itu yang lagi booming itu dorper itu brandingnya hitam putih. Apalagi kalau hasil F1 yang warna hitamnya itu ngalung sampai di leher ya? Iya, ngalung. Di bawah leher ya? Iya, yang utama full di kepalanya full hitam lah. Hitam. Tanpa ada corak putihnya itu biasanya lebih mahal. Satu. Nanti kedua, diharapkan itu biasanya kalau kualitasnya bagus bisa dinaikkan ke grade F2. Gitu loh. Yang ditakuti peternak besar-besar kan di situ tuh. Terkadang yang F1 kualitasnya yang bagus biasanya dikatakan F2 gitu loh. Kalau dilihat gini Mas, ini maaf saya potong ya. Kalau dilihat sekarang ini kan bedanya F1 yang super ya, dengan full blood. Kalau orang awam kadang-kadang kan nggak tahu ini F1 dikata full blood kan masih awam juga Mas. Kalau dilihat. Kalau secara fisik memang membedakan antara full blood F1 itu sebenarnya bisa. Antara F1 asli dengan crossingan. Maksudnya dorper abal-abal itu sebenarnya bisa, tapi sangat sulit. Karena domba itu kalau diberi pakan bagus itu hasilnya juga bagus. Gemuk-gemuk dan bulat-bulat ya. Iya, itulah yang membuat sulit. Tapi gini, kalau dorper itu yang di Indonesia yang lagi booming hitam putih. Tapi sebenarnya yang white head itu juga ada. Cuma mungkin di sini juga jarang yang jarang. Saya juga punya F2 itu hasil F1-nya dulu hitam putih, kawin full blood white dorper, jadi F2-nya betina white, bukan putih ya, seperti domba lokal ini. Domba lokal ya. Itu memang sebagai eksperimen lah. Yang kedua gini, kalau kita dorper itu ya yang utama di peternakan lah. Nanti kalau kita di trading ya harap hati-hati gitu aja. Apalagi pemula yang ingin merambah ke dorper gitu Mas ya. Kalau sekarang jenengan kan sudah ternak Mas ya. Ternak dengan banyak variasi antara dorper, texel, bahkan dari merino juga ya. Dengan disilangkan dengan domba lokalan ya Mas ya. Iya, eksperimen terus lah gimana. Kalau untuk peminat pemula sekarang ini cenderung seperti apa sih untuk jenengan tahu ya, jenengan tahunya itu seperti apa sekarang peminat daripada domba ini, atau mungkin dari kelas biasa, kelas super ataupun dorper ini? Kalau peminatnya itu relatif sebenarnya. Kalau yang utama biasanya yang saya tanyakan itu pakannya bagaimana. Pakannya bagus, siap manajemen bagus, saya berani mengarahkan ke domba-domba yang bagus. Saya gini loh, memang saya basicnya itu breeding. Kalau kita menjual ternak yang semula kita ternak lah,
itu di peternakan pindah kandang lah, kandang itu bagus, itu rasa senang itu ada. Tapi ada kejadian beberapa kali itu saya jual, tapi di peternakan itu tidak bisa merawat. Saya beli itu malah kasihan terkadang saya. Karena sudah rusak gitu. Iya gitu loh. Maksudnya yang utama kalau kita ingin beli genetik bagus, itu wajib perawatan dan pakan itu harus bagus. Utama. Jangan asal ternak aja gitu loh. Berarti memang itu yang mungkin kadang-kadang sebenarnya kalau kita jual itu sudah untung ya, tapi karena lihat dari peternaknya masih pemula banget dan belum pernah beternak, itu kita mikir ya Mas ya. Nantinya kalau rusak dijual ke kita lagi, kita jualnya mahal juga, kambing dombanya sudah rusak kalau nggak dibeli gitu ya. Repotnya kan gini, kalau saya sendiri sebenarnya kalau jual speknya itu bagus. Nanti kalau kita beli lagi dengan spek yang tidak sesuai dengan, seumpama kita jual 3,5 juta seumpama, itu betina karakteristiknya bunting lah. Nanti ternyata setelah beberapa bulan beranak, anaknya mati lah seumpama, dan itu indukannya kurus, itu nanti kalau kita membeli lagi 3,5 juta kan sangat berat kan. Dikira nanti penjualnya ngedelarang toh, itu loh ya. Menjual kembali dengan harga sama atau mungkin harusnya lebih menguntungkan ya. Iya, kalau saya memang di peternakan itu bagus, saya membeli dengan harga yang tinggi juga berani. Karena hasil kualitas ternaknya juga bagus gitu loh. Berarti memang tergantung dari teman-teman ya Mas ya. Iya. Kalau selama ini yang jenengan kirim atau mungkin jenengan jual ke teman-teman yang pemula juga, itu seperti apa Mas? Kalau saya menyarankan biasanya bunting, tapi lebih menyarankan lagi punya pejantan. Ya, untuk antisipasi ya. Gini, kalau saya sendiri memang bunting itu secara fisik memang saya ternak, itu tahu ini domba ini bunting, ini belum. Tapi saya menggunakan perantara rekan, dan dia juga praktisi, maksudnya hampir bisa dikatakan mantri lah. Itu saya suruh mengecekkan biar nanti suatu saat kan kita tidak mau tahu lah. Ternyata bunting setelah beberapa bulan hilang. Tidak tahu karena stres itu keguguran atau gimana, itu kita tidak maksudnya tidak membohongi peternak lah gitu. Takutnya nanti iki tukune bunting ternyata di sana nggak bunting. Iya, gitu ya. Tapi yang utama saya memang beberapa berkala itu 1 bulan sekali itu mengecekkan ini yang mana bunting, mana yang belum, disendirikan gitu. Saya tandai pilok gitu. Jadi kalau orang ingin beli sudah tinggal disendirikan di video, dikirimkan ke teman-teman ya Mas. Iya, nanti kalau belum tahu buntingnya ya saya ini kemungkinan bunting tapi belum bisa diraba gitu.